Puji Tuhan. Apa kabarnya adik-adik yang manis? Kakak percaya semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Bersama Kak Ardia dan Kak Tio, kita mau beribadah sekolah minggu. Karena Dia sungguh baik, sangat baik bagi kita semua. Bapa, Engkau baik. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku ciptakan. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku ciptakan. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku ciptakan. Engkau baik. Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku ciptakan. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku ciptakan. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku ciptakan. Mari adik-adik kita lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami mau memuji, membesarkan nama-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus memberkati ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau menari bagi Tuhan, meninggikan Dia. Karena Dialah Satria Kerajaan Allah. Satria Kerajaan Allah, Satria Kerajaan Sorga. Kita jagoan hebat. Satria Kerajaan Allah, Satria Kerajaan Sorga. Kita jagoan hebat. Memuji, menari,
Satria kerajaan Allah, satria kerajaan surga. Kita jagoan hebat. Satria kerajaan Allah, satria kerajaan surga. Kita jagoan hebat. Memuji, menari, melompat buat Tuhan. Memuji, menari, melompat buat Tuhan. Memuji, menari, melompat buat Tuhan. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri lagi. Kita mau menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Seperti Daud menari. Siapa yang mau menari bagi Tuhan? Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita nyanyikan Roh Kudus. Roh yang kudus, datanglah sekarang, penuhi hidupku. Roh yang kudus, ubah hidupku. Ku rindu kuasa-Mu, Roh Kudus. Ubah hatiku, jadikan ku semakin indah, Roh Kudus. Jamah hatiku, biar ku menjadi saksi-Mu, Roh Kudus.
hatiku, jadikan ku semakin indah. Roh Kudus, jamah hatiku, biar ku menjadi saksimu. Roh yang kudus, datanglah sekarang, penuhi hidupku. Roh yang kudus, ubah hidupku. Ku rindu kuasa-Mu. Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku semakin indah. Roh Kudus, jamah hatiku, biar ku menjadi saksimu. Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku semakin indah. Roh Kudus, jamah hatiku, biar ku menjadi saksimu. Biar ku menjadi saksimu. Biar ku menjadi saksimu. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji syukur hanya kepadamu. Terima kasih buat kebaikan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kau yang telah menyertai mereka dalam setiap kehidupan mereka. Kiranya Engkau tolong menolong mereka Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam iman percaya mereka Tuhan. Kiranya mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Bapa, kami buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapan Roh Kudus-Mu turun atas hamba-Mu. Dan urapan Roh Kudus-Mu yang sama bagi anak-anak Tuhan. Kiranya mereka boleh diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Senang berjumpa kembali dengan adik-adik di rumah, tentunya dalam ibadah sekolah minggu online. Tentunya pada saat ini juga adalah teman-teman adik-adik kelas besar. Tentunya juga kakak harap semuanya dalam kondisi baik, semuanya dalam kondisi sehat, dan semuanya dalam lindungan dan berkat Tuhan. Jika di minggu lalu, teman kakak, Kak Bobby, dia bercerita tentang bagaimana perjalanan kisah dari Yesus. Yesus dia yang mati di atas kayu salib. Dan kemudian dia dikuburkan dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan ketika dia bangkit, dia menunjukkan dirinya kepada para muridnya. Bahkan ada di antara para muridnya yang tidak percaya, mereka yang menjadi lemah, mereka yang bisa dikatakan mulai mundur percayanya daripada Tuhan. Tapi ketika Yesus datang, ketika Yesus menunjukkan dirinya dan menyatakan dirinya di hadapan para murid, iman mereka dikuatkan, rasa percaya mereka dikuatkan. Bahkan hingga akhirnya kita tahu bersama, bahkan beberapa waktu yang lalu kita rayakan bersama bagaimana Tuhan Yesus telah naik ke sorga. Dan sekarang ada duduk di sebelah kanan tata Allah Bapa, menjadi pengantara kita dengan Allah. Dan pada kesempatan pada saat ini, kakak akan berbicara tentang Roh Kudus. Tentunya ketika Yesus naik ke sorga, dalam Injil Yohanes pasal 14, dia menjanjikan seorang penolong, dia menjanjikan seorang penghibur. Jika di dunia yang dikerjakan oleh Yesus adalah pekerjaan yang terbatas, tetapi ketika Yesus naik ke sorga,
ada penolong yang lain, ada penghibur yang lain, ada suatu kuasa juga yang dimiliki oleh penghibur ini yang akan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal dan kita merasakan sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu yang tidak nyata, tetapi sesuatu itu berdampak besar, berdampak nyata. Contohnya misalnya kita tahu ada angin tidak terlihat, tetapi angin kita rasakan. Dan kemudian mungkin juga adik-adik tahu ada listrik yang menyalakan lampu. Sehingga listriknya tidak nyata, listriknya tidak kelihatan, tetapi lampunya menjadi nyala. Karena apa? Ada kuasa, ada daya yang membuat lampu itu menyala. Demikian juga dalam kehidupan kita, ada sebuah kuasa tapi bukan hanya sekedar pengaruh, tetapi dia adalah oknum. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Kita buka Matius pasal 6, Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai 13. Kakak akan bacakan buat kita semua. Injil Matius pasal yang ke-6, ayat 5 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, tentunya kita tahu perikop ini, kita semua sering baca Alkitab pada bagian ini. Ini adalah hal tentang berdoa. Seringkali kadang-kadang kita berdoa untuk sesuatu hal yang kita inginkan, kita berdoa untuk sesuatu yang kita perlukan. Tetapi dalam bagian yang kita baca bahwa Tuhan mengetahui yang kita perlukan. Yang kita perlukan bukan hanya untuk sekedar kita hidup di dunia, mungkin handphone baru, atau mungkin sepatu baru, atau mungkin sesuatu yang kita inginkan. Tetapi Tuhan tahu apa yang benar-benar kita perlukan. Demikian juga mungkin adik-adik tahu bahwa selama beberapa hari ini di gereja kita, tentunya gereja Pantai Kosta, ada yang namanya doa 10 hari, doa 10 malam, ya. Doa untuk mencari atau doa untuk meminta kepenuhan Roh Kudus. Nah, ketika kita berdoa, ketika kita menginginkannya, tentunya Tuhan akan mencurahkan, Tuhan akan memberikan Roh Kudus-Nya buat kita. Asal pertama kuncinya kita berdoa. Kita benar-benar ingin dan kita benar-benar rindu untuk kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, langkah yang pertama yang harus kita tahu adalah, adik-adik tahu tidak apa itu Roh Kudus? Ada yang bilang Roh Kudus itu sesuatu seperti pengaruh yang membuat perasaan kita, mengubah cara berpikir kita. Belum tentu. Dan itu salah besar. Karena firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus itu adalah oknum. Roh Kudus adalah pribadi dari Allah. Ya, mungkin kita mau sebutkan, kita tahu bahwa
Allah yang kita sembah, pribadi Allah yang kita kenal adalah Tritunggal Allah. Ada yang pertama, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Nah, ketiganya adalah pribadi yang memiliki suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Semuanya sederajat, semuanya setara dalam baik hal kuasa, dalam hal kegagalan, dan lain sebagainya. Dan seperti tadi yang kakak katakan di awal, bahwa Roh Kudus adalah sesuatu yang tak nampak, tapi kerjanya atau apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan itu adalah nyata. Seperti halnya listrik dan angin tadi. Tidak kita lihat, tetapi benar-benar memiliki daya ataupun kuasa. Nah, Roh Kudus adalah pribadi Allah. Nah, tadi kakak jelaskan bahwa ada Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Nah, Allah Bapa adalah Allah yang menciptakan dan memelihara. Dan kemudian tugas dari Allah Anak, kita tahu, kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adalah Dia menebus dan menyelamatkan kita, orang-orang percaya. Dan berikutnya adalah tugas dari Allah Roh Kudus adalah menghibur dan menyertai setiap orang-orang yang percaya. Mungkin ada sebuah contoh yang harus benar-benar kita ingat dan kita tanamkan dalam hati, apa yang dilakukan oleh Roh Kudus itu. Kita buka bersama-sama dalam Kisah Para Rasul, ya, kitab Kisah Para Rasul, ya, ayat yang tentunya kita hafal bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, kamu akan menerima kuasa. Dan inilah yang akan dikerjakan bagi Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya, dalam kehidupan orang-orang yang rindu kehidupannya untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita menerima kuasa. Nah, kuasa ini adalah seperti kalau kita dalam tahu bahasa Inggris itu power, kekuatan. Kekuatan untuk apa? Nah, setiap ada kuasa, setiap ada, kalau bisa dibilang ya, ada perlengkapan yang diberikan Tuhan, ada tugas, ada tanggung jawab yang menyertai dari kuasa tersebut. Jelas dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, kuasa ini akan berfungsi dan bertugas kalau kita benar-benar menjadi saksi Tuhan. Nah, dalam 1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan kalau tanpa Roh Tuhan. Nah, demikian juga Kakak Willy yakin bahwa di dalam kehidupan kita, ketika kita menjadi percaya, ketika kita benar-benar menyerahkan kehidupan kita untuk mengikuti teladan dari Kristus, yaitu bahwa Roh Kudus sudah ada dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan. Jadi, ketika kita menerima kuasa Roh Kudus itu berfungsi supaya kita pun menyaksikan hal tersebut. Kuasa Roh Kudus mengubahkan kehidupan kita. Kuasa Roh Kudus memperlengkapi kehidupan kita. Dari orang yang tidak kenal Yesus menjadi orang yang mengenal Yesus. Jadi dari orang yang takut memberitakan Yesus menjadi orang yang berani untuk memberitakan Yesus. Karena sejatinya bagaimanapun kehidupan kita adalah untuk menjadi saksi Kristus. Nah, kuasa yang kita terima adalah kuasa dalam perkataan kita. Tetapi khusus bagaimana kita menjadi saksi. Bagaimana jika ternyata dari perkataan kita tidak mencerminkan bahwa kita adalah orang-orang yang layak dipenuhi Roh Kudus. Karena dalam Efesus 4 ayat 29 dikatakan, jangan ada perkataan-perkataan kotor yang keluar dari mulutmu. Nah, kembali lagi,
Pastikan kehidupan kita adalah kehidupan yang siap untuk menerima Roh Kudus. Buang segala pikiran kotor, buang segala perkataan-perkataan kotor. Ubahlah bagaimana tutur kata kita, ubahlah bagaimana cara kita berbicara, benar-benar menjadi saksi. Dan itu akan benar-benar menandakan bahwa Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus, ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, itu akan mengubahkan kehidupan kita. Ya, karena kehadirannya dalam hidup anak-anak Tuhan adalah memperbarui sehingga ada pembaharuan dalam kehidupan anak-anak. Contohnya dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Surat Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau adik-adik, kalau kita semua telah dipenuhi oleh Roh Kudus, tentunya akan ada sebuah perubahan yang nampak. Ada sebuah perubahan yang nyata dari kehidupan kita. Secara lahiriah mungkin tetap aja, ya kalau nggak ganteng ya nggak ganteng-ganteng amat sih. Kalau misalnya, kalau ketika saya terima Roh Kudus, pertama rambut saya lurus, tiba-tiba jadi keriting. Nggak gitu juga. Tetapi perubahan ini adalah perubahan yang timbul dari bagaimana kita bersikap. Tentu jelas firman Tuhan katakan bagaimana bahwa tetapi buah roh ya tentunya yang namanya buah adalah sesuatu yang dihasilkan dari sebuah tanaman. Ya, contohnya ketika Roh Kudus tertanam dalam kehidupan kita, ada dalam kehidupan kita, dia berakar. Ketika dia berakar, dia menguasai pikiran kita, dia menguasai cara berpikir kita, dia menguasai tindakan kita. Dan buahnya itu adalah apa yang kita kerjakan lewat tangan kita. Buahnya itu adalah apa yang kita kerjakan ataupun kita keluarkan dari mulut kita. Nah, tentunya kembali lagi saya ulangi, jika kita lihat misalnya ada satu bagian dari buah roh adalah penguasaan diri. Nah, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus tentunya adalah orang yang bisa menguasai dirinya. Contohnya misalnya gini, ya namanya kita bersahabat dengan teman, namanya kita hidup dengan teman-teman, tentu ada kalanya kadang-kadang kita bisa sebel dengan teman kita. Contohnya ada teman yang mungkin karena iseng dia ngata-ngatain kita, atau mungkin ada adik kelas atau kakak kelas yang mungkin bisa meng-underestimate ataupun bisa juga seperti misalnya meremehkan kita. Tapi caranya adalah bagaimana kita bisa menguasai diri kita. Tentunya kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita bisa menguasai diri kita. Kita bisa nggak membalas dengan ujaran kebencian. Kita bisa dengan juga tidak membalas, mungkin mereka suka iseng pukul-pukul atau cubit-cubit dan lain sebagainya. Kita bisa bersabar, Tuhan tolong, seperti itu ya. Nah, kembali lagi. Kalau kita siapkan kehidupan kita, misalnya kita benar-benar rindu untuk dipenuhi Roh Kudus, maka Tuhan akan mencurahkan, Tuhan akan memenuhi kehidupan kita untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada satu pesan terakhir yang Kak Willy akan sampaikan pada adik-adik di sini adalah hanya pribadi yang siap berubah, pribadi itu akan menerima Roh Kudus. Sekali lagi, Kak Willy ulangi. Hanya pribadi yang siap untuk berubah adalah pribadi yang akan diberikan Roh Kudus, akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena apa? Kalau kita nggak bersiap dengan perubahan, contohnya dari hidup lama kita, dari cara berbicara kita, dari cara bagaimana kita bertingkah laku, tetap seperti yang dulu, tentunya kita nggak siap untuk menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita. Siapkan hati kita, siapkan kehidupan kita, cara berpikir kita, supaya kita menjadi orang-orang yang siap untuk menerima Roh Kudus. Demikian firman Tuhan yang Kak Willy dapat sampaikan pada kesempatan ini, dan saya harap kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini, kita benar-benar orang yang siap menerima
Roh Kudus. Kita siap untuk menjadi saksinya Tuhan. Kita siap untuk memberitakan nama Yesus. Kita siap dengan perubahan-perubahan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mau supaya kita berubah. Tuhan mau supaya kita berbuat untuk kemuliaan namanya. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, yang kami panggil dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat keberadaan kami pada saat ini. Kami ada sebagaimana kami ada, semuanya karena anugerah-Mu, semuanya karena pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada kesempatan saat ini yang kami dengarkan bersama-sama. Biarlah kami benar-benar menjadi pribadi yang siap untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Biarlah kami benar-benar siap untuk mengubah kehidupan kami, mengubah pola pikir kami, mengubah tutur kata kami, mengubah cara kami bertindak, sehingga kami benar-benar mencerminkan bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bahkan pada kesempatan hari-hari yang berdatang dalam doa-doa kami rindu Tuhan, biarlah Roh Kudus bekerja menjamah seluruh kehidupan kami, mengubahkan kehidupan kami, memperlengkapi kami, sehingga kami memiliki kuasa untuk menjadi saksi-Mu dalam perkataan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami pun pada kesempatan ini berdoa bagi mungkin ada anak-anak sekolah minggu, ada teman-teman kami, ada saudara-saudara kami yang mungkin sedang mengalami sakit. Tuhan, biarlah Kau jamah, Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Ya, kami tahu di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kami pun berdoa bagi bangsa kami ya Bapa, bangsa Indonesia, menghadapi pandemi yang ada ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati dengan pemulihan, bahkan terlebih lagi memberkati pemerintahan kami dengan kebijaksanaan, bahkan juga khusus berdoa bagi tenaga medis di garda depan yang menangani pasien yang terdampak oleh pandemi ini ya Bapa. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, bahkan kami akan percaya apa yang mereka kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Bahkan Tuhan pun memberkati kehidupan mereka lebih dan lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bahkan jika sebentar lagi kami pun akan kembali melakukan setiap aktivitas kami, Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami dalam apapun yang kami kerjakan. Tuhan memberkati kami, jadikan kami berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang perkasa, dan kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Dan kami alaskan setiap doa kami dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sekali Yesus, tetap Yesus.